Dulu saya udah memprediksi suatu saat saya akan hilang gitu. Jadi ketika saya hilang, namanya juga Esa hilang pasti bakal hilang gitu. Ketika ada kasus atau ada apa gitu hilang. Jadi maaf ya yang ada kasus. WA pasti saya balas, tenang, pulang dari Solo. Kalau jahit masalahnya Mas, saya tuh cari-cari di Bandung yang kursus untuk jahit kaos itu susah. Saya kursus jahit ternyata namanya Yani Mas. Ya kalau di Bandung terkenal. Dan itu cewek-cewek semua. Jadi saya cowok doang. Waduh, cewek semua. Ada laki-laki Mas tapi gini. Ada ya. Itu saya nggak lulus. Udah nikah ya? Tapi nggak lulus. Berarti Anda itu domba di antara serigala. Nenek saya dari ibu meninggal saya enggak tahu. Karena di jalan tadi ya? Iya. Enggak tahu itu. Itu yang rodok tapi aku rasa saya tidak bisa bilang menyesal banyak karena itu kelakuan saya sendiri gitu loh untuk keluar dari rumah untuk memberontak gitu waktu itu. Jadi begitu balik, loh si Mbah mana loh? Wah, kaget dia. Terus saya berpikir lagi, kok aku ora dikandani gitu misalnya aku ngamuk gitu ya. Ya enggak, karena saya mau nyari saya kemana juga mereka juga nggak tahu. Wah, aku kadang bisa di Surabaya, kadang bisa di Solo, kadang bisa di Bandung. Karena nyekat di truk itu ya. Selamat malam Sobat Baron, kembali bersama saya Erwin. Kali ini kita ditemani dari artis-artis top ibu kota. Saya kenalkan satu persatu, mulai dari Mang Esa Hilang. Halo. Dari Bandung. Halo Om Erwin. Halo. Halo pemirsa. Pemirsa Baron Rajanya Sablon. Perkenalkan nama saya Esa. Saya dari Bandung. Workshop sablon saya namanya Brutal Studio. Segitu dulu lah ya perkenalannya. Berikutnya Mang Geri. Oke, assalamualaikum. Nama saya Geri dari Bandung. Apa kabar nih? Apa sebutannya kalau untuk Sobat Baron? Oh, Sobat Baron. Sobat Baron. Sobat Baron. Senang sekali saya berada di kota kelahiran saya. Kota nenek moyang saya. Nah, jadi di Solo. Terima kasih. Nama perusahaan saya di Bandung adalah Pagar Kaos. Pagar Kaos, Mas Geri Pagar Kaos. Berikutnya Ayah Ruli, monggo. Halo. Tepuk tangan. Salam berkabar. Langsung mati toh. Perkenalkan, nama saya Ruli Nurhandoko dari Yogyakarta dengan nama vendor sablon Jalur Tengkorak. Segitu dulu dan terima kasih. Dilanjut Di maskote Premane Palur. Halo Sobat Baron. Ya, bagi yang belum tahu, nama saya Rodek Saputra dari RS Industri. Senang sekali nih jumpa dengan teman-teman dan rekan-rekan sabloners ya Nusantara dari Bandung dan dari Jogja untuk acara besok. Ya, itu dulu kok, nanti langsung kita lanjut. Oke. Jadi terima kasih ya Mas semua sudah datang di sini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Mas Esa, Mas Geri, Mas Ruli, Mas Rodek di sini untuk semua demi membagi ilmu, demi membesarkan grup sablon terutama di kota Surakarta. Terima kasih atas waktunya. Ini pertama saya ke Mas Esa dulu. Aduh, langsung jangan susah-susah pertanyaannya Om. Enggak susah lah, ini enggak kuis kok, santai aja. Ya. Mas Esa ini kan terkenal sekali. Artis sablon ibu kota. Di mana-mana namanya Esa Hilang terkenal sekali. Ceritain dong gimana pertama kali Anda itu membuat sablon, memulai industri sablon. Terus sampai sekarang bisa beken sekali tuh. Biar bisa jadi motivasi. Pertanyaan mungkin teman-teman Sobat Baron. Gini, untuk Sobat Baron Kang Erwin gini. Jadi Mang Esa ini mungkin dulunya itu sempat
hilang gitu. Hilang apa? Bisa ditemukan lagi. Anak yang tertukar. Bisa ditemukan lagi di Solo. Ini pertanyaan Pak Erwin ini lumayan susah untuk dijawab Bang Ruli. Soalnya kalau disebut terkenal kayaknya saya nggak terlalu terkenal. Lebih terkenal saya ya. Mungkin lebih tepatnya saya terlalu eksis gitu. Jadi pada zaman orang-orang tidak eksis saya udah eksis duluan. Seingat saya dulu tahun 2012 tuh saya bikin akun di Kaskus, namanya udah Brutal Studio sih. Nah di situ saya mulai aktif di forum sablon. Di situ masih jarang orang-orang yang berbagi tips ilmu sederhana tentang sablon tuh masih jarang, masih beberapa orang lah. Saya termasuk yang rajin, yang eksis gitu. Di Kaskus itu saya buka kursus sablon. Buka di FJB-nya saya buka layanan jasa kursus sablon. Terus buat melebarkan sayap, saya main di Facebook. Jadi bisa bikin Facebook baru tuh tahun 2013-2014 lah. Saya bikin Facebook namanya Esa Hilang. Dan di Facebook saya aktif juga di grup sablon. Jadi bikin beberapa grup sablon, sering postingnya, sering eksis lah intinya mah. Makanya banyak orang-orang yang tahu karena masih jarang waktu itu Om yang posting-posting sablonan yang bisa disebut keren lah desainnya gitu. Padahal itu cuma kerjaan yang sehari-hari gitu. Tapi saya rajin posting ya. Mendokumentasikan, terus ada yang nanya dijawabin gitu. Terus kalau di Facebook itu kan jangkauannya luas sampai ke daerah-daerah gitu. Mungkin yang saya posting kalau buat orang Bandung atau kota-kota besar itu biasa aja gitu. Tapi kalau buat orang-orang di daerah itu termasuk luar biasa lah karena zaman 2012-2013 ya masih jarang lah. Terus sebagian orang itu masih tertutup lah untuk sharing gitu ya, untuk sharing tentang masalah kerjaan, tentang dapurnya lah ibaratnya mah. Kalau saya karena ya kurang kerjaan sebenarnya, makanya saya sering eksis. Kerjaan cuma selosin, misalnya dipoto, saya posting. Sebenarnya saya ada kepentingan untuk posting itu karena buat promosi untuk kursus sablon yang saya jalani gitu. Awalnya buat itu. Punya kursus sablon juga ya. Jadi emang misinya awalnya emang saya sharing ilmu itu kan tipis-tipis Om, nggak semuanya dikasih tahu gitu. Mau dikasih tahu semua juga percuma gitu, orang nggak bakal masuk kalau cuma lewat tulisan. Makanya mulai ada yang minat, tertarik lewat lihat postingan saya, mereka kursus gitu. Tapi kalau yang udah belajar sablon ya sedikit-sedikit bisa ngambil ilmunya lah. Yang beberapa yang saya posting ada beberapa gitu. Mungkin dari situ, karena saya terlalu eksis jadi orang kenal. Tapi saya nggak merasa terkenal, saya tetap bilangnya saya terlalu eksis aja Anda dulu. pelopor lah ya. Pelopor yang pertama. Kalau yang pertama itu kan orang akan mengingat terus. Terus namanya asli itu siapa? Mang Esa kok bisa jadi hilang itu gimana? BCA bisa Om. 437 526 999. Waduh. Itu di situ ada nama asli saya. Nama aslinya. Nama asli saya di situ ada di nomor rekening yang tadi. Bukan Meisa Om, nama saya Om. Meisa Ramadhani. Oh, Meisa. Nah, bisa dicek nanti nomor yang tadi. Jadi Esa hilang. Meisa Ramadhani. Apanya yang hilang? Namanya terlalu feminim Om. Ini pertanyaannya keren Om. Kenapa namanya hilang? Karena dari dulu saya sudah memprediksi saya suatu saat akan hilang gitu. Jadi ketika saya hilang, misalnya ada kasus sama orang nih, maaf ya yang lagi ada kasus sama saya. Oh saya sama Baron hati-hati. Hilang pada waktunya. Dari dulu saya udah memprediksi suatu saat saya akan hilang gitu. Jadi ketika saya hilang, namanya juga Esa hilang pasti bakal hilang gitu. Ketika ada kasus atau ada apa gitu hilang. Jadi maaf ya yang ada kasus, WA pasti saya balas, tenang pulang dari Solo. Wah, luar biasa ini. Sebenarnya ini terinspirasi dari ini Om, di Bandung ada di Stadion Siliwangi slogannya Esa hilang dua terbilang. Oh.
Apa itu maksudnya? Ada maksudnya itu artinya panjang Om. Nanti bisa linknya ada di bawah, silakan di googling. Jadi itu ada filosofinya menurut saya itu keren, tapi jujur saya lupa sekarang. Keren sama filosofi namanya sendiri loh. Ya, jadi saya pas banget kalau Esa emang nama panggilan gitu. Kalau Hilang ya terinspirasi dari Stadion Siliwangi gitu. Ya meskipun namanya Esa Hilang, ya saya doakan semoga Anda tidak hilang, tetap eksis. Insya Allah. Ya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Ini berikutnya ini Mas Mang ya kalau orang Mang Geri. Geri tidak hilang. Mang Geri tidak hilang. Mang Geri pertama buka industri sablon itu ceritanya bagaimana? Apa kecelakaan atau bagaimana? Atau sudah dari ayah meneruskan atau seperti apa? Oh, jadi lanjut di nama tadi Esa Hilang, dua terbilang. Jadi saya terbilang. Oh. Nah, karena iya. Terbilang. Karena saya dulu belajar di Mas Esa. Jadi ceritanya itu Mas Esa kan wah susah banget sama muridnya. Oh, aku tahu tuh, aku pernah lihat di YouTube-nya pas Mang Esa sama Mang Geri itu pecah warna itu. Aku tahu itu, aku lihat itu. Belajarnya dari situ juga. Nah, jadi sama ceritanya itu. Berarti lulusan dari sekolah sablonnya Mang Esa. Betul. Dia ini susah banget. Saya cari-cari itu yang buka khusus ya cuma 6 dia bulan antriannya dan ngantri. Itu cuma 1 hari. Di tahun berapa itu? Kira-kira sampai antri. 2013. Awas 2013, you know. Asal nggak Friday the 13 aja. Jadi dia cuma untuk 1 hari. 1 hari ini dan ngantrinya. Orang botak tuh keren ya. Mirip. Oh iya. Kemiripan. Saya kayak ngaca ini, Mas. Kayak macam. Nah, dari situ tuh sama saya yang tadi Mang Esa bilang, saya eksis. Mang Esa kan udah capek kali ya ngebalesin gimana cara hapus screen. Ya saya lanjut, ketika ada yang nanya saya tulis hapus screen gini. Padahal saya belum jago gitu, sehari mau jago gimana Mas. Cuma saya eksis, ada yang jawab gimana cara campur warna gitu, saya jawab. Pertanyaannya yang dasar-dasar saya jawab. Terus saya sering motret bareng sama selfie sama beliau. Disangkanya saya jago. Dari situ ya orang-orang pada tahu, jadi sebenarnya saya ini gitu. Pertama disangka jago tapi kan sekarang jago kan? Enggak juga. Nah dari dulu memang saya sebelumnya kerja sebagai karyawan di telekomunikasi. Oh bukan di sablon? Bukan. Dari 15 tahun lah tahun kerja ya naik tower. Tower. Iya, jadi jam berapapun kalau ada telepon tower itu bermasalah. Ya, Jam 2 pagi. Bilang aja cowok panggilan. Panggilan tower. Jadi kalau misalkan malam Jumat gitu kan, aduh harus mau telepon, nggak jadi langsung nggak. mau nggak Naik tower gitu aja. Nah, di situ kan, saya mau sampai kapan naik tower terus gitu kan. Nah, akhirnya cari-cari lah. Kebetulan suka band gitu dulunya dan lihat baju-baju band tuh kok bisa ini. Mulailah di situ. Jadi saya pagi kerja, malam saya nyablon gitu. Belajarnya dari Mang Esa. Berarti dimulai 2013, 2013. 2012. Oh 2012. 2012 dia belum punya guru dan masih mencari-cari. Jadi nekat. Ini ada fakta menarik tentang Mas Geri di sablon. Saya sering bilang satu-satunya orang Bandung yang pakai prem presisi. Oh gitu. Di Bandung itu sama sekali nggak populer tuh. Prem presisi. Populernya yang catok burung itu kan. Saya pas ke tempat dia, ada ya orang Bandung pakai prem presisi. Itu kan populernya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Tengah udah modern kan, pakai itu udah ada stopper nggak ditodong gitu. Dia pakai prem presisi. Wih, ada kan saya di Bandung. Dan cerita menarik orang gaul jadi dia di Bandung. Ya, cerita menarik itu saya baru sehari kan nggak mungkin jago nih Mas, tapi orang-orang udah nyangka jago dan ada datang ke rumah sablonan raseran. Anjir. Ini aja jebol-jebol terus kan. Bisa Mas, kan sebagai ini bisa. Oh bisa, tenang. Berapa harganya bentar ya?
Langsung saya WA dia, Mang ini gimana? Phone a friend. Gimana? Harganya berapa? Segini. Mang Pok, tapi ini saya ini ya kata saya. Orang masih di depan. Tapi kamu ngerjain lah, biarin saya mah gak ada untung juga, nggak apa-apa kata saya tuh. Dia bilang enggak Mang, kerjain aja, ayo di sini kerjain sendiri, ini bareng-bareng kerjain. Gitu, dia nggak butuh duit dia. Dia duit nyablon sendiri kok. Baik Ya, jadi saya Baik Bang Esa. Saya di sana langsung dibantuin sama dia nyablon itu gitu. Dan wah, konsumennya puas padahal Emang bener saya lupa ya. Kayaknya ngarang. lebih-lebihkan ya kan saya lupakan itu Mang Esa baru ini. Ya memang harus begitu, orang kalau berbuat baik kan tidak perlu diingat-ingat kan. Iya. Sengaja dia. Ya, biar kelihatan bijak dia. Biar kelihatan bijak. Enggak tahu punya. Pas ini bayarnya udah masuk. Dia juga kayak kepikiran. Oh, pas banget jawabannya ya. Habis ini ratingnya naik dia. Lempar tangkap Bintang 7 pusing. Cocok jadi host. Salah bikin podcast ini. Lanjut. Nah, luar biasa. Terus Biasa. Mas Geri, sekarang kan sudah punya konveksi sendiri ya? Sudah ada ya, berarti itu merintis dari nol ya? Betul. Jadi dulu Pasti kan ada suka dukanya kan? Nggak mungkin suka terus ada dukanya. Iya, dulu kan saya Cerita dong. ya bikin konveksi karena ya kesel aja gitu ketika saya lempar ke temen yang jahit kan, udah waktunya deadline, bahan belum dibeli, belum dipotong, waduh ini akhirnya aku nekat beli Mas, orang-orang nyangka itu dari hasil sablonan saya, ternyata enggak, saya itu sebenarnya dapat tunjangan apa kalau yang udah dipecat itu pesangon. Nah, pesangonnya pun dicicil dulu Mas, bukan ini dicicil, dapat dicicil. Nah, saya beliin mesin pas sudah punya mesin. Ini mau diapain? Bisa juga enggak. Jadi tapi aku eksis. Pura-pura bismillah padahal mau wah gini. Maut ya. Sekarang malah jadi dosen jahit sekarang. Sekarang dosen khusus jahit ya. Itu kamu udah banyak dia muridnya. kuncinya apa? Nekat. Kan selama 3 bulan itu mesin cuma jadi background Mas. Background, pura-pura saya ini. Belum punya penjahit waktu itu. Belum, karena saya dulu memang awalnya nggak mau ngambil orang, saya harus bisa dulu gitu. Karena dulu sempat sakit hati gara-gara dulu sebelum sama Mang Esa tuh saya ngambil dulu pegawai yang udah jago. Ternyata ketika dia nggak ada, aduh saya pusing ya. Nah dari situ, wah saya harus bisa. Dan sekarang bisa jahit. Bisa jahit. Sekarang alumni udah banyak. Mungkin dia takut generasi sekarang mengalami apa yang dia alami dulu mungkin. Nah, tapi kalau jahit masalahnya Mas, saya tuh cari-cari di Bandung yang kursus untuk jahit kaos itu susah. Saya kursus jahit ternyata namanya Yani Mas. Ya kalau di Bandung terkenal. Dan itu cewek-cewek semua. Jadi saya cowok doang. Waduh, cewek semua. Ada laki-laki Mas tapi gini. Ada ya. Nah, itu saya nggak lulus. Udah nikah ya? Tapi nggak lulus. Berarti Anda itu domba di antara serigala. Nah, makanya saya nggak terusin. Itu cuma 4 kali pertemuan saya. Nah, saya akhirnya ngambil yang kerja yang bisa gitu, dan memang kebukti apa ya kalau istilahnya belagu lah gitu, maksudnya kalau misalkan nggak ada gua ini pagar kaos nggak akan jalan gitu. Nah, saya iniin aja disabarin. Tapi jadi saya belajarnya sama si yang kerja saya itu, setelah saya bisa dia macam-macam bermasalah gitu, ya udah nggak apa-apa saya bisa. Saya ingat tadi Mas Esa tanya Baron itu nama saya, bukan. Ya. Baron itu nama daerah. Apa perlu diulang? Enggak. Pertanyaannya. Enggak. Baron itu kan nama Ya. daerah. Jadi ya waktu itu daerah Baron ya namanya Baron Putra gitu aja. Anda namanya brutal, Anda namanya pager kaos. Orang ngasih nama dalam bisnis itu kan pasti punya motivasi, punya filosofi. Ya. Apa brutal, apa pager kaos? Brutal dulu deh. Oh, brutal dulu. Aduh, panjang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jalur tengkorak. Ada jalur tengkorak, ada sesinya. Ada sesinya. Jelas kan enggak ada tengkorak. Oh, brutal itu filosofis banget sama apa?
Kalau saya pribadi itu emang dari hati banget om sebenarnya. Jero nama kalau bahasa nama jero gitu. Dalam. Deep. Brutal itu sering saya omongin juga sih. Brutal itu singkatan atau plesetan bahasa Inggris. Sebelum ke bahasa Inggris ada bahasa Sunda populer lah. Kalau ada event acara ngumpul-ngumpul suka diteriakin kabeh dulur gitu. Misalnya ada yang kabeh dulur semua saudara gitu. Dan dari semua saudara itu saya translate ke bahasa Inggris, bro itu brother gitu. Ditambah al, saya presetin lagi jadi bro TALL gitu. Jadi semua saudara gitu. Jadi saudara. Saya bikin Brutal Studio, saya bikin tempat sablon, saya buka kursus ngajak orang datang. Tujuan saya biar saya punya banyak saudara gitu. Saya nganggap mereka saudara saya, mereka nganggap saya saudara mereka gitu. Jalan berapa tahun? Ya alhamdulillah sampai sekarang 2013, sekarang 2022. Ya mungkin saya nganggap saudara, Mas Gary juga mungkin sebaliknya. Ya, berarti gitu. filosofimu masuk. Bukan cuma satu orang gitu. Banyak yang lulusan beda setahun, beda 6 bulan, beda 3 tahun, beda kota segala macam. Mereka juga malah connect gitu. Karena spirit yang saya kasih ke satu alumni. Sekarang masih buka itu kursusnya? Enggak, udah stop. Terakhir tahun inilah terakhir. Kenapa nggak buka lagi? Mungkin jenuh om. Oh jenuh ya. Ya nanti kalau buka lagi saya daftar. Penghilang. Enggak, udah. Itu hilang, akan hilang pada waktunya. Dua terbilang. Banyak yang buka kursus. Ya maksud saya filosofis dalam itu karena kenapa saya pengen banyak saudara, karena di kenyataan di kehidupan tuh saya saudaranya sedikit om, saudaranya sedikit, makanya saya pengen banyak saudara. Gimana caranya? Kebetulan saya skillnya kemampuannya di bidang sablon gitu. Sampai saat ini tuh sampai saya merasa wah udah banyak nih saudara nih, datang ke sini ada alumni ada, alhamdulillah gitu. Di saat saya susah saya banyak minjemin duit ke saudara-saudara saya. Nah, tapi emang itu spirit awalnya emang brutal itu bukan brutal liar segala macam gitu. Dulur kabeh. Iya, ketika udah dapet banyak saudara ya ada kepuasan lah. Dan sudah tercapai, makanya ditanya kenapa nggak dilanjutin, aduh kayaknya udah banyak saudara ya, udah nggak ada tantangan lagi lah, udah merasa udah tercapai gitu lah, seolah-olah gitu udah tercapai. Kalau gaya-gayaannya gitu lah, kurang lebih brutal. Baguslah, filosofimu tercapai, kamu banyak saudara di mana-mana, rezekimu juga bagus ya. Mudah-mudahan. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya Mas Gary. Pagar kaos. Pagar itu pusing juga sih nama dulu bikin nama tuh kan, aduh apa? Sebenarnya itu pagar itu Patul sama Gary mas. Patul itu adalah partner saya. Oh partnernya. Dia dulu sama-sama kerja di kantor sama. Nah beliau itu adalah bos saya. Oh. Saya orang lapangan nih. Ini santai ya sambil Orang lapangan. Nah dia yang pecah warna, saya yang nyablon. Jadi saya kan orang lapangan. Saya bilang tuh. Saya daerah sini ya ininya apa job desk-nya powernya dari sini ya, dari dekat rumah saya. Nah saya maintenance itu udah maintenance kerja kan udah beres orang lapangan, udah saya nyablon siangnya. Ya dari situ ya sampai sekarang lah. Masih berpartner? Masih. Jadi narsis. Gimana narsis? Ya Patul Gary nama sendiri jadi pagar Patul sama Jadi Gary. ada filosofi apa gitu, jadi itu memang partner. Soulmate. Ya, yang penting sekarang semuanya maju, semuanya bisnisnya berjalan dengan baik ya, bisa melalui masa pandemi ini kan cukup berat. Ya betul sekali. Makanya kita punya acara Reborn Together, Reborn Stronger. Ayo kita nih lahir kembali kan bersama-sama. Ayo lebih kuat lagi. Apalagi kan kalau berpartner itu nggak gampang gitu. Nggak gampang. Berdua itu memang ya alhamdulillah lah. Kayaknya Patul itu dia nggak suka keluar gitu. Saya sukanya keluar dan dia ngerti gitu. Itu teman sudah lama gitu ya? Ya pas kerja aja. Kerja di tower itu ya? Iya jadi tower. Sampai sekarang jadi bisnis ya? Bisnis bareng. Dua-duanya dipecat. Perusahaannya bangkrut. Perusahaannya bangkrut jadi semua dipecat. Sia dulu mas. Oke, sekarang kita sampai ke
artis Jogja. Iya, jadi belum. Ya, monggo. Mau perkenalan langsung. Nah. Ayah Ruli artis Jogja. Ayah Ruli jalur tengkorak. Anda ini kan belum berkeluarga kan? Belum punya Siapa? kalau belum berkeluarga kan? Oh, sudah. Salah intel. Tapi belum punya anak kan? Ada 2. Oh, ada 2. Ada, alhamdulillah. Itu kayaknya data saya itu. Kebalik lah saya. Kebalik data saya. Oh gitu. Saya belum berkeluarga. Kebalik kan berarti kan? Ini belum berkeluarga. Udah itu aja Om. Belum Mahal bisa enggak? Kok bisa dipanggil ayah bagaimana ya? Ayo coba ceritakan. Ya, kalau ayah, anak saya manggil saya ayah sih, bukan om. Kebetulan itu kalau anak saya manggil saya om, saya bingung juga malah. Gitu. Beruntung kemarin saya ayah mau kemana ikut? Beruntung panggil om biye. Itulah dari ayah dari situ. Mungkin gitu. teman-teman mendengarkan yang komentarnya ayah Ruli mungkin. Ayah Ruli. Oke. Bisa diterima ya? Tapi dulu sebelum menikah nama saya bukan Ayah Ruli. Namanya siapa? Anti Asmara. Terkenalnya seperti itu. Sebelum Anti menikah. Asmara. Iya. Itu Pas menikah jadi Ayah Ruli. ya karena nggak anti lagi. Suara. Makanya di logonya jalur tengkorak misalnya anti Asmara itu ya. Di bawahnya itu loh. Bukan ya. Dan ada nanti. Oh, anti deh. Anak saya yang perempuan namanya Anti. Oh, panjangannya ada, tapi tak ambil antinya aja biar ada sedikit dari muda saya sebenarnya. Oh, gitu. Widayanti gitu loh dari ibunya, tak ambilnya antinya aja. Ada dapat sedikit lah. oke. Berikutnya jalur tengkorak. Itu bagaimana namanya kok bisa jalur tengkorak? Jalur tengkorak. Filosofinya bagaimana? Sebenarnya saya mengenal sablon ini karena kepepet. Awalnya emang seperti itu. Saya enggak punya klien apa-apa. Dulunya sebelum nyablon apa? Ngapain kerjanya? Mas? Ngamen. Hah? Iya di jalanan seperti itu. Ngamen? Iya, saya street punk lah. Saya anak jalanan street punk. Makanya seperti tatonya itu. banyak ya? Ya tato bukan identitas untuk punk juga. Anak jalanan juga banyak yang bertato. Tukang tato juga ada yang bertato gitu. Bukan preman juga ada yang bertato. Sekarang Anak rumahan juga bertato ya gitu tadi. Jadi memang kalau tato sih memang bukan ikut-ikutan. Wah aku pengen tato gitu. Memang kepengen gitu. Tapi awalnya cuma mau pemberontakan di rumah aja sedikit. Satu di sini waktu itu kan dimana anaknya Iwan Fals itu toh, itu kan puncak-puncaknya. Itu pertama kali itu tatonya seperti itu. Ketok ini kawati kuat po yo. Enggak tahu orang beli Google loh itu. Seperti itu. Terus yang kedua langsung di sini itu masih SMA. Langsung dilawan, jadi ngelawan keluarga gitu. Lah kok keluarga dilawan? Cuma sebenarnya cuman saya itu kelas 4 SD itu bisa nyelip kakak saya gitu loh. Saya itu pendiam dari semua keluarga saya itu pendiam. Kelas 4 SD saya nyelip, SMP saya nyelip gitu. Bisa naik kelas terus gitu loh. Ketika kakak saya kelas 1 SMA dan saya di atas kakak saya meminta di keluarga itu diberikan gitu loh. Sedangkan saya waktu itu meminta tidak diberikan. Nah, di situ muncullah sesuatu pemberontakan. Dan itu saya tidak mau lagi terjadi di bawah saya, di kerjaan, di anak nantinya juga jangan sampai kalau diberikan ya jangan sampai ada kesenjangan sosial itu. Saya dulu hanya gara-gara itu aja. Tapi iya nggak mau sekolah. Waktu nggak mau sekolah itu nontonnya film India di rumah nonton terus akhirnya bosen ketemu titik jenuhnya kayak mood yang nggak asik itu. Kok nontonnya film India terus gitu. Ya nggak tahu asal ke jalan aja. Ternyata di jalan ada teman yang dulu SD gitu loh. Wah dari situ beng wes Nggak pernah pulang? mungkin pulang. Ya salah satu hal yang sedikit sih saya bilang waktu itu memang karena tidak punya HP 2003
nenek saya dari ibu meninggal saya enggak tahu. Karena Rumahnya di jalan dari tadi ya? Iya. Enggak tahu itu. Itu yang rodok wah ngono. Tapi aku saya tidak bisa bilang menyesal banyak karena itu kelakuan saya sendiri gitu loh untuk keluar dari rumah untuk memberontak gitu waktu itu. Jadi begitu balik, loh si Mbah mana loh? Wah, kaget dia. Terus saya berpikir lagi, kok aku dikandani gitu misalnya aku ngamuk gitu ya. Ya enggak, karena saya mau nyari saya kemana juga mereka juga nggak tahu. Wah aku kadang bisa di Surabaya, kadang bisa di Solo, kadang bisa di Bandung. Karena nyegat di truk itu ya. Saya ini neng IJC Jogja itu, wah pang do nyegati truk ngopo? Tak komen itu. Mbak udah ditumpangin, nanti kalau beda arah juga dia turun. Iya saya. Politmen. Terus gitu, nah dari jalanan ini kan dia belajar nyablon sama teman-teman Jalanan. pang itu ya seperti itu. Jadi kan kalau tidur di Berko kan capek, otomatis ada teman yang di sekitar perempatan situ rumahnya gitu toh, mampir ke sana. Di rumah itu ternyata mereka nyablon tapi masih manual gitu loh. Ya aku masuk di rumahnya mau maam toh sudah seminggu di situ istirahat 1 minggu, banyak tidurnya. Cuman kok aku jadi benalu seperti ini. Akhirnya aku bantuin lah masangin bajunya ke triplek kotak yang kecil-kecil yang seukuran A3 kayak gitu 40 kali 60 apa kecil. Seperti itu. Jadi aku bantuin megangin screennya seperti itu terus ya kan, jadi tahu sablon sedikit lah. Bantuin nyuci screen gitu, tapi nggak ngerti sablon, nggak ngerti, cuman nyablon susah harus digini-gini. Padahal belum nanti ada minuman. Wah, udah pas tak pegangin. Ya, sudah cuci. Oke, aku mendingan yang enggak capek deh. Enggak ada niat sama sekali untuk sablon. Di 2008 baru teringat. Itu ndelok ke koncoku, orang tuaku menikah punya anak.